Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita dan ini suami saya. Patrick, saya orang Prancis dan istriku orang Batak. Nah, di sini di channelnya Jarwo kita akan ngobrol dengan Jarwo dan kalian semua tentunya. Untuk mendidik anak di Perancis itu gampang-gampang susah teman-teman, tapi lebih banyak ke perjuangannya ya. Jadi Ya, kita punya kesepakatan. Jadi apapun itu rumah tangga itu harusnya ada kesepakatan lah ya untuk mendidik anak sih. Jadi karena dulu Patrick masuk Islamnya tahun 2002. 2002, jadi kan saya semampu mungkin mengajarkan Quran kepada Patrick ya, walaupun banyak sekali kekurangan. Kita buat kesepakatan bahwa yang mengajarkan Qurannya adalah Patrick dan saya yang mengajarkan, atau bukan mengajarkan, yang support Ilhan untuk apal surat-suratnya Ya. gitu. Ya, jadi saya itu kursus bahasa Arab, udah gitu saya mengajar Ilan Ikro gitu. Iya, jadi kan mulai dari umur berapa sih? 3 tahun Ya, Patrick. kecil-kecil sih. Patrick mulai mengajarkan Ikro itu Ikro 1 sampai Ikro 6 ya. Hmm. 6 itu akhirnya umur 7 tahun ya. Kalau misalnya teman-teman lihat videonya Jarwo sebelum-sebelumnya, itu kan ada wawancara Jarwo dengan Ilhan itu tentang agama juga ya. Jadi itulah Patrick yang ya semampu mungkin dia mengajarkan dari Ikro 1 sampai 6, dan akhirnya umur 7 tahun ya dia bisa baca Al-Quran ya. Iya, bisa dari kecil sih sebenarnya kan, cuma Iya. coba dipolesin. Itu memang yang kita harus sadar, itu memang namanya Prancis bukan negara Islam. Jadi ada sih supportnya sekarang. Sekarang mungkin di masjid ada kursus untuk anak, tapi dulu susah. Jadi dulu kalau bukan kita yang coba mengajar agama ke anak kita mah nggak akan Iya, ada. wassalam aja gitu. Jadi Mm-mm. kan saya juga mulai kecil juga Ilhan itu malah mulai bayi ya kali ya. Udah saya mulai support untuk apalan apalan surat-suratnya, mulai yang pendek-pendek banget kan, sampai alhamdulillah masya Allah tabarakallah sampai 3 juz lah ya dia ada apal. Cuman ya begitu gede gitu kan, berkurang lagi berkurang. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, naik pesawat hilang surat-suratnya. Nggak gitu. Jadi itulah ya tadi teman-teman, itu kita memang ada kesepakatan. Jadi kesepakatan yang bagian apa namanya untuk support apalannya saya dan Patrick yang untuk ngajar. Ya harus bagi-bagi. Kita juga Bagi-bagi. cari support di Indonesia kan. Uh, Misalnya kan dia udah bisa, terus kita sadar keterbatasan kita. Makanya kita mumpung musim panas di sini liburan untuk anak-anak panjang, ya udah Ilan kursus saja. Awalnya apa 2 minggu yang pertama kali Ya, kan. jadi teman-teman, jadi kan setiap tahun tuh seperti saya bilang tadi kan, setiap tahun kita pulang. Jadi kan ketika misalnya Ilan dapat ilmu dari kita nih sedikit, jadi kita 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 minta dia untuk ke pesantren, mulai dari pesantren yang beberapa hari, udah gitu kemudian tahun-tahun berikutnya jadi seminggu ya. Pernah dulu ke pesantren Yusuf Mansur ya di Daku, udah gitu udah tahun-tahun berikut juga pesantren yang lebih luas lagi ya. Waktu itu yang terakhir ke pesantren di Banten, di Uh-uh. pesantren yang Sebulan. Kodratul Falah ya, punya Uh-uh. teman kami Ustadz Jen yang ada di Banten tuh. Jadi Ilan di situ sebulan ya. Disitulah ya Uh-uh. ilmu yang kita kasih Ya, dibenerin di situ. Jadi tajwidnya apanya, jadi alhamdulillah masya Allah tabarakallah lebih bagus ya itunya ya, ya apa tajwidnya memang bacaannya. lebih bagus dari saya. Itu saya akui, tapi memang menurut saya kalau dia nggak lebih bagus dari saya, ya berarti saya gagal sebagai seorang Iya. bapak. Dan di sini juga karena memang ada keterbatasan, kita juga nonton bareng-bareng film tentang sahabat Nabi, walaupun make bahasa asing ya, bahasa Inggris ya atau bahasa Arab ya, bahasa Prancis ada ya. Ada ya bahasa Arab, terus ada subtitle bahasa Iya, Inggris gitu. jadi itu kan berseri-seri. Jadi kita ada yang nggak jelas kita jelasin gitu. Udah gitu juga ada serinya juga tentang Bukhari Muslim ya. Mm-mm. Jadi Bukhari Muslim itu ada berseri-seri, kita juga nonton bareng-bareng. Dan saya juga banyak dapat ilmu juga. Jadi kita di keluarga ini nggak ada yang lebih lebih tinggi gitu. Jadi saya juga Ya, memang uh, makanya, uh, tapi alhamdulillah kita sekarang di zaman sekarang ada banyak support lewat internet kan, ada video apa segala macam kan.
dan yang membantu istilahnya. Iya, dan kita juga kalau ada pengajian-pengajian di Paris ya, atau di KBRI, atau di pengajian yang di rumah-rumah teman-teman pengajian saya kan, kita juga ajak juga Ilhan, jadi biar dia tahu gitu loh. Tapi zaman sekarang juga di masjid adalah bisa ada tempat-tempat acara-acara khusus untuk ABG gitu, ada kursus bahasa Arab. Itu alhamdulillah makin makin ada gitu. Terus sekolah Islam juga makin Sekolah Islam ada. juga Tapi ada. zaman dulu lebih susah. Iya, walaupun ada tapi juga di Paris kayaknya nggak ada ya, adanya di luar Paris tuh jauh. Jadi harus keluarga Muslim tuh harus punya effort yang kuat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Muslim, misalnya dengan pindah rumah gitu. Karena kan sekolah Islam kan sejauh yang sependek yang saya tahu tuh nggak ada di Paris, adanya melipir ke pinggiran Paris dulu gitu. Dan Ya. di masjid juga kan ada ya sekarang misalnya kayak, Iya. jadi buat teman-teman nih yang misalnya mau nikah campur, misalnya yang Perancis nih ya, cari aja masjid terdekat. Di situ biasanya ada misalnya perkumpulan-perkumpulan ya, organisasi misalnya anak-anak ABG yang misalnya mau belajar bahasa Arab atau mau belajar Al-Quran ya. Ya itu sekarang ada. Sekarang Terus luar biasa Masya Allah kalau itu. sekolah Islam di daerah Paris ada Ibn Badis di Nanterre. Tapi dulu belum ada. Sekarang udah beberapa tahun ada, cukup cukup punya nama, cukup terkenal gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kan bagi orang yang tinggal jauh dari Nanterre ya itu satu masalah kan. Iya, pokoknya itulah, pokoknya di Paris dan sekitarnya itu udah lumayan lumayan bisa support untuk keluarga Muslim gitu, untuk mendidik anak secara Islami gitu.